Pemirsa, Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta tetap diberlakukan selama bulan Ramadan. Warga tetap antusias berolahraga meski sedang berpuasa. Meskipun sedang menjalani ibadah puasa, antusiasme warga untuk olahraga di ajang Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta tetap tinggi. Sejak pagi hari, kawasan ini telah dipadati masyarakat yang melakukan beraktivitas olahraga, mulai dari jalan sehat, berlari, bersepeda, hingga senam bersama. Suasana ramai dan penuh semangat terlihat di Bundaran HI, di mana warga menikmati kegiatan olahraga di ruang terbuka tanpa kendaraan bermotor. Mayoritas warga mengaku tetap berolahraga meski sedang berpuasa, karena menurut mereka, puasa bukan alasan untuk tidak beraktivitas. Dari Pasar Minggu, Jakarta. Oke, ini hari ini CFD sama siapa aja nih Pak? Dengan teman-teman. Oh, sama teman-teman. Iya. Nah, ini kan lagi bulan puasa ya Pak. Motivasinya apa sih Pak tetap olahraga pas puasa? Ya, kita tetap ya menjalankan ibadah puasa dan olahraga harus gitu, biar tetap sehat. Rumah saya di Depok. Di Depok. Nah, kesini sama siapa aja nih Pak CFD? Tuh, mau temen? Sama teman-teman ya? Iya, Rutin Pak CFD di sini? kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Nah, ini kan lagi bulan puasa ya Pak. Kenapa sih memutuskan tetap olahraga? Kan capek nih Pak. Enggak sih, biasa aja. Biasa Justru makin semangat. Makin semangat. Iya. Nggak haus Pak? Puasa itu jangan dijadikan alasan untuk tidak beraktivitas. Dengan ramainya partisipasi masyarakat dalam Car Free Day ini, terlihat bahwa semangat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tetap tinggi meskipun sedang berpuasa. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok pemuda di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat punya cara unik untuk membangunkan warga melaksanakan sahur. Para pemuda tersebut berkeliling kampung sambil menabuh marching band dan bernyanyi. Kelompok pemuda di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat berkumpul dini hari untuk membangunkan warga yang hendak melaksanakan sahur. Sambil membawa peralatan marching band, mereka berkeliling kampung dan bernyanyi menggunakan pengeras suara. Marching band digunakan sebagai pengganti beduk karena dinilai lebih praktis dan lebih memberikan semangat saat berkeliling kampung. Kebanyakan sih masih sekolah, tapi ada juga yang udah kerja, kuliah juga ada. Nah, ini yang sekolah ini ikut karena memang libur atau gimana? Ya mungkin karena libur juga, terus juga mereka juga mau gitu bangunin sahur buat keluarganya. Ini rutin emang tiap tahun? Rutin, setiap tahun pasti ada kita. Membangunkan warga untuk sahur dengan marching band akan terus dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Kegiatan ini dinilai lebih memberi manfaat bagi pemuda dibandingkan dengan berkumpul dan membuat keonaran seperti tawuran antar remaja. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sholat tarawih dengan gerakan cepat dilakukan oleh warga di sebuah masjid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk menunaikan sholat sebanyak 23 rakaat, jamaah di masjid tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Seperti inilah aktivitas sholat tarawih di Masjid Nurul Iman, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berbeda dengan masjid lainnya, sholat tarawih di masjid ini dilakukan dengan bacaan dan gerakan super cepat. Untuk menyelesaikan sholat tarawih dan witir sebanyak 23 rakaat, imam dan jamaah di masjid ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Jamaah Masjid Nurul Iman merasa senang karena prosesi sholat tarawih dan witir bisa selesai dalam waktu singkat. Tarawih Mas? Ya, alhamdulillah seperti biasanya dari tahun sebelumnya cepat kilat sekali.
Seberapa lama ini tadi mengikuti tarawih di masjid ini, Pak? Perkiraan 7 menitan kali, sampai 10 menit, cepat sekali. Meski berbeda dengan ibadah sholat pada umumnya, ternyata sholat dengan bacaan dan gerakan super cepat ini ternyata sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak puluhan tahun silam. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh warga Kulon Progo, Yogyakarta untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan menghiasi lingkungan masjid dengan lampion berwujud ubur-ubur. Selain tampilan menjadi mewah, dengan lampion unik ini, antusias warga untuk ke masjid juga semakin meningkat. Menyambut Ramadan, warga di Dusun Gembongan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghiasi Masjid Al-Fatah dengan lampion ubur-ubur beraneka warna. Setidaknya ada 126 unit lampion berukuran besar dan kecil, menghiasi setiap sudut jalan masuk hingga ke area Masjid Al-Fatah. Ornamen unik ini membuat suasana Ramadan 1446 Hijriah terasa semakin meriah. Tidak sedikit masyarakat yang sengaja datang hanya untuk berfoto dengan latar belakang lampion ubur-ubur ini. Wahyu Adi Prabowo, pembina Karang Taruna Masjid Al-Fatah, mengatakan ubur-ubur dipilih menjadi ornamen utama karena terinspirasi kalimat yang viral di media sosial. Karena sekarang tren kalimat yang ada di media sosial kan ubur-ubur ikan lele. Nah, kita di sini ya kita ambil ubur-uburnya, karena yang biasanya bercahaya kan ubur-ubur. Nah, ini nanti kita sebenarnya temanya itu ubur-ubur ikan lele, Ramadan sudah tiba le, seperti itu. Warga berharap kehadiran lampion ini bisa menyemarakan Ramadan dan memberikan semangat untuk beribadah ke Masjid Al-Fatah. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews yang bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran. Diskon berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret sampai dengan 7 April 2025. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran 2025 sebesar 13–14%. Diskon tarif pesawat ini berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret hingga 7 April 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan penurunan harga tiket pesawat pada masa mudik Lebaran ini merupakan kolaborasi seluruh stakeholder di industri penerbangan. Kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13–14% harga penurunan tiketnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan insentif pajak untuk diskon tiket pesawat mudik Lebaran 2025 ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025. Akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April bagi traveling atau tiket yang akan melakukan perjalanan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi
dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini berlaku untuk tiket perjalanan pada 24 Maret hingga 7 April 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan kebijakan diskon tiket pesawat menjelang Lebaran 2025 menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga roda perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan News melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menggelar Indonesia Energy Outlook 2025 dan Rakernas ASPEBINDO. Diharapkan dunia usaha serta pemangku kebijakan dapat bersinergi dalam menunjang industri hulu migas di dalam negeri. Indonesia Energy Outlook 2025 dan Rapat Kerja Nasional Rakernas Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) digelar di Park Hyatt Hotel Jakarta. Dalam Rakernas tersebut, Angga Wira ditunjuk kembali menjadi Ketua Umum ASPEBINDO. Melalui Energy Outlook 2025 bertujuan untuk menjalin kolaborasi antara pelaku usaha dengan para pemangku kebijakan dalam meningkatkan industri penunjang hulu migas di dalam negeri, serta merumuskan strategi dan rekomendasi guna menghadapi tantangan energi nasional di masa depan. Upaya ini sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung ketahanan energi nasional. Kami telah menyelesaikan rangkaian daripada rapat kerja nasional. Ada beberapa rekomendasi yang sudah kita susun karena memang dari tadi pagi banyak sekali masukan-masukan, terutama di sesi-sesi talk show yang ada. Dan kita ingin memang ke depan ASPEBINDO ini bisa menjadi jembatan dari para pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang energi. Diharapkan ASPEBINDO mampu memperbanyak pengusaha di bidang energi dan menjadikan pengusaha naik kelas serta melahirkan SDM yang tangguh untuk menjadikan negara Indonesia yang maju. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Dalam rangka mendukung minat baca anak-anak, MNC Peduli menyalurkan buku bacaan kepada kelompok bermain Taman Pintar di Desa Grenggeng, Kebumen, Jawa Tengah. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini, MNC Peduli juga membantu anak-anak mendapatkan lebih banyak informasi dan pengetahuan guna membentuk karakter anak-anak yang lebih baik. MNC Peduli mengajak anak-anak kelompok bermain Taman Pintar di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah belajar sambil bermain. Anak-anak juga diajak mendengarkan cerita dan mewarnai agar terus antusias dan semangat dalam menimba ilmu. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini, MNC Peduli menyalurkan buku bacaan untuk mendukung minat baca serta meningkatkan literasi dan pengetahuan anak-anak. Penyaluran buku bacaan dari MNC Peduli ini sebagai bentuk dukungan serta apresiasi kepada masyarakat Kebumen yang berhasil meraih indeks pembangunan literasi masyarakat tertinggi di Jawa Tengah. Terima kasih kepada MNC Peduli telah memberikan hadiah buku. Semoga bukunya yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Inovasi dan kreativitas mengajak anak untuk di usia dininya untuk memiliki literasi membaca itu menjadi PR bagi para lembaga pendidikan. Tidak hanya tugas pemerintah desa, tapi itu juga tugas kita semuanya. MNC Peduli dan pengajar Taman Pintar juga memberikan kesempatan kepada anak-anak berlatih beberapa jenis tarian agar tumbuh kepedulian untuk menjaga dan melestarikan kesenian lokal.
Untuk memajukan dunia pendidikan, MNC Peduli mengajak kita semua untuk terus berkontribusi dengan berdonasi melalui rekening atas nama Yayasan Jalinan Kasih untuk pendidikan yang bervariasi, menyenangkan, serta mewujudkan cita-cita generasi cerdas anak bangsa. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan aturan baru terkait umur pensiun pekerja menjadi 59 tahun. Hal ini mengundang pro dan kontra dari pekerja di ibu kota. Lantas bagaimana tanggapan dari pekerja? Berikut selengkapnya. Pemerintah resmi menaikkan usia pensiun pekerja di Indonesia yang terdaftar dalam program jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dari 58 tahun menjadi 59 tahun mulai Januari 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Dalam aturan disebutkan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai usia 65 tahun. Dalam pasal tersebut tercantum juga usia pensiun yang bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya. Sementara itu BPJS Watch menyoroti usia pensiun 59 tahun yang ditetapkan untuk penerima manfaat jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Dampak dari naiknya usia penerima manfaat pensiun menjadi 59 tahun, salah satunya adalah dampak masa tunggu dari seorang pensiun hingga mendapatkan manfaatnya cenderung lebih lama. Ketika nanti saya misalnya tahun ini pensiun, usia pensiun di perusahaan 55 tahun, PP 45 mengatur tentang usia mendapat manfaat pensiun itu 59, maka saya akan menunggu 4 tahun. Nah, ini memang menjadi persoalan bagi pekerja ketika dia menunggu yang demikian lama. Usia pensiun itu usia mendapatkan manfaat pensiun itu sebaiknya memang didekatkan dengan usia pensiun kita ya, karena memang di perusahaan-perusahaan swasta kita masih menganut yang 55-56 ya. Kalau di pegawai negeri sudah 58, ada yang 60, Widya Swara sampai 65 ya. Tetapi ini kan kembali masalahnya adalah bagaimana pasca pensiun pekerja kita itu bisa mendapatkan manfaat pensiunnya langsung untuk dia bisa dijamin ya. Karena mencari kerja di usia pensiun 55-56 relatif susah. Aturan ini pun ditanggapi beragam oleh pekerja di ibu kota. Ada yang setuju karena dapat memberikan pekerja kesempatan lebih lama untuk menabung, namun ada yang tidak setuju karena menghambat regenerasi pekerja. Sebenarnya setuju-setuju aja gitu kan, karena kan diperpanjang ya, jadi lebih efektif juga di usia segitu. Tergantung dengan kondisinya si karyawannya juga. Ini termasuk kontra sih Mbak, soalnya kan melihat usia pensiun kan 54-an kalau nggak salah ya. Nah di situ kan kalau misal nih saya udah pensiun dari pekerjaan saya, yang mana uang pensiun ini kan harapannya bisa membantu saya di hari depan gitu. Dipikirkan kembali dengan nilai faktor umur yang sudah cukup, karena nilai kebutuhan. Pasti kalau udah umur, pasti kebutuhan yang berbicaranya. Menurut saya sih kurang cocok karena untuk generasi selanjutnya jadi sedikit menghambat. Dana pensiun memiliki banyak manfaat untuk seseorang dari sisi keuangan dan psikologisnya untuk membangun finansial mandiri ketika pensiun. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Suryali Santoso, iNews melaporkan.